Salam sehat. Selamat berjumpa di kantor camat Kecamatan Lubiko. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Lubiko selaku Ketua atau selaku Pembina Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan. Yang sama saya hormati Mama Camat selaku Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan sekaligus sebagai Bunda PAUD Kecamatan Lubiko. Yang saya hormati pula pengurus Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten Melaka yang hadir bersama saya pada saat ini. Yang saya banggakan ibu-ibu Bunda PAUD tingkat desa yang hari ini dikukuhkan sebagai Bunda PAUD se-Kecamatan Lubiko. Juga kalau hadir pada hari ini pengelola PAUD tingkat desa, pengelola PAUD di setiap desa, saya ucapkan juga selamat bergabung di tempat ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita boleh berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi virus corona yang lagi masif, lagi marak berkembang di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kita bersyukur karena Tuhan masih mencintai kita semua sehingga kita boleh berkumpul dalam keadaan sehat. Ini suatu anugerah. Ya, perlu juga saya sampaikan bahwa pesta demokrasi sudah selesai pada tanggal 9 kemarin. Kita sudah memiliki kepemimpinan yang baru. Mari kita bersama-sama, kita bersatu hati tanpa membeda-bedakan lagi si nomor 1 dan nomor 2, tetapi kita sudah kembali satu, yaitu seluruh masyarakat Melaka. Kita bergabung. Kemanapun saya pergi, saya selalu tekankan itu. Kita sekarang adalah satu, seluruh masyarakat Melaka. Mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk membangun wilayah kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mau membangun? Hari, waktu terus berjalan, tidak bisa balik ke belakang lagi. Jadi itu beberapa himbauan dari saya. Yang berikut kita kembali ke acara kita pada pagi hari ini adalah pengukuhan Bunda PAUD. Kenapa Bunda PAUD harus dikukuhkan? Apa perannya? Sekarang mari kita lihat dulu, PAUD ini apa? Pendidikan anak usia dini. Kenapa perlu ditekankan pendidikan anak usia dini ini? Anak usia dini yang kita maksud di sini adalah anak-anak yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Bahkan ada literatur yang mengatakan bahwa sampai 8 tahun itu adalah anak-anak usia dini, di mana mereka ini disebut anak-anak pada saat usia emasnya, golden period. Ya. Kenapa dia disebut golden period? Karena anak-anak pada umur-umur ini mereka ini seumpama sebuah komputer, dia otaknya masih daya tampungnya masih sangat banyak. Lain dengan kita, apalagi kami yang sudah di atas 50-an, ini CPU-nya sudah penuh. Ya, harus banyak yang di-delete istilah komputernya. Sementara anak-anak yang pada usia itu mereka daya tampung di otaknya itu masih banyak, masih space yang banyak kosong yang harus diisi dengan hal-hal yang positif. Ya. Dari mana dia dapat hal-hal positif? Nomor 1 itu adalah pendidikan di rumah, orang tua. Kemudian pendidikan di sekolah, mulai dari dia playgroup atau kelompok bermain, dia TK, sampai dengan dia usia sekolah, anak SD. Harus dicokokin banyak-banyak hal-hal positif supaya menjadi bekal hidupnya di kemudian hari. Kalau anak dari kecil
kecil sudah kita biasakan untuk mengatakan hal-hal yang baik, mengatakan hal-hal yang jujur, maka ketika dia dewasa kita tidak bisa sanksi bahwa pasti dia akan praktekkan apa yang dia dapat dari lingkungan sekitar tadi. Kalau setiap hari dia menyaksikan bapak mamanya sembahyang sebelum makan, sembahyang sebelum tidur, sembahyang pada saat pagi bangun tidur, maka tidak usah sanksi, pasti anak itu akan melakukan hal yang sama. Kalau di pendidikan PAUD, anak diberi kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang baik, mengikuti aturan, disiplin dirinya paling tidak, ya, maka tidak usah sanksi. Ketika dia besar, pasti dia akan melakukan hal-hal yang positif tadi. Karena itu, mengapa pemerintah mencanangkan untuk menginovasi setiap pendidikan, pengelola pendidikan PAUD ini untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak usia dini ini. Ya itu tadi, karena mereka punya daya tampung masih banyak, masih cukup banyak yang bisa dia terima. Karena itu jangan biarkan anak-anak kita untuk menerima hal-hal yang negatif. Kalau bapak mama pergi pasang bingo, anak tidak usah dibawa, ya. Harus tinggal di rumah saja, biar mama dan papa yang pergi sendiri, ya. Jangan libatkan anak-anak, karena itu kebiasaan yang tidak baik. Karena itu sekarang lagi marak, ya, di mana-mana saya lihat, bukan hanya di Wohiku tetapi di seluruh Malaka saya lihat itu bingo. Ya, untuk hiburan boleh, tetapi tidak menjadi pekerjaan pokok, kasihan waktunya, ya. Jadi itu. Nah, jadi kita kembali lagi, tugas kita sebagai orang-orang yang diberi mandat lebih sebagai pemimpin. Ibu-ibu desa, bapaknya sebagai pemimpin desa. Ibu camat, bapaknya sebagai pemimpin kecamatan. Saya sebagai ibu bupati diberi mandat lebih karena melekati bapak bupati. Jadi kita diberi mandat lebih, kita diberi kepercayaan lebih. Mari kita sama-sama bahu-membahu, membantu, membimbing, memberikan arahan untuk kemajuan pendidikan anak-anak usia dini ini. Ya. Kenapa saya keliling kecamatan untuk melantik, mengukuhkan ibu-ibu PAUD, ibu-ibu Bunda PAUD ini? Ya karena itu saya ingin supaya kita bekerja sama. Kita mengawasi pendidikan PAUD, kita mengawasi pengelola PAUD-nya. Karena saya rasa semua PAUD yang ada di desa kita ini adalah bekerja sama dengan desa setempat, betul begitu, Bapak Camat? Ya, jadi saya harapkan hierarki ini tidak hilang. Jadi pengelola PAUD ada masalah, sampaikanlah kepada ibu desamu. Ibu desa kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, datanglah ke ibu camat. Ibu camat kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, datanglah ke saya. Semoga kita bisa mendapatkan solusi untuk perbaikan mutu pendidikan kita. Ya, jangan hanya asal buka sekolah supaya dapat dana BOS. Itu tidak benar. Kalau kita punya sekolah, kita dapat bantuan dana nasional, mari kita gunakan secara bertanggung jawab untuk peningkatan mutu pendidikan yang berkualitas. Ya, itu saya harapkan seperti itu. Jadi mari kita sama-sama bekerja. Kita bekerja dan bekerja. Karena kalau kita tidak kerja, kita hanya menuntut pemerintah, kau buat apa? Sekarang tuntutlah dirimu, saya sudah buat apa untuk pemerintahan ini. Ya. Jadi supaya kita bahu-membahu benar keterlibatan seluruh masyarakat dalam pembangunan. Ada hal yang perlu dikritisi, silakan dikritik untuk membangun. Jangan kritik untuk saling menjatuhkan. Kenapa itu hari maju hai? Kan tidak selesai, ida bakahin tuntia. Ida fokus neri tuan, ida basabai pada gitu ya. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena kita tidak saling percaya. Karena kita tidak saling mendukung. Saya bukan membandingkan kita dengan orang lain, tetapi di luar kita banyak orang yang lebih maju. Kenapa? Karena mereka saling mendukung, ya, mendukung hal-hal yang positif tentunya. Mari kita coba sama-sama membangun
membangun hubungan yang baik, supaya kita bisa membangun kita punya Malaka tercinta ini. Kalau kita hanya omong ini sebuah slogan, kita hanya omong kosong, ya. Tapi mari kita berbuat. Bapak Desa, Bapak Camat, Bapak Bupati yang sudah diberikan kepercayaan untuk memimpin, mari kita dukung bersama-sama. Ya. Bapak Simon selalu katakan apa? Yang benar kita pertahankan, yang bengkok mari kita luruskan, yang salah mari kita bina. Tetapi kalau tidak bisa dibina lagi, mari kita binasakan. Ya? Tapi tentu harus dibina dulu. Kalau tidak bisa dibina, mau buat apa lagi? Ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi saya menghimbau mama-mama desa, mama camat yang sudah mengukuhkan ibu-ibu desa, mama desa yang sudah dikukuhkan, mari kita bekerja sama. Ada berapa PAUD di seluruh kecamatan? 14 PAUD dari 12 desa. Berarti ada desa yang double, ada yang dua. Baik, Mama Desa Lamea, saya mulai dari Batas. Ada berapa PAUD, Mama? 1 PAUD. 1 PAUD. Apakah sudah lengkap izin operasionalnya? Sudah lengkap. Ada pengelola PAUD-nya sekarang hadir? Saya sendiri. Ibu sendiri. Wah, luar biasa, itu lebih bagus lagi ya. Jadi untuk peningkatan programnya, peningkatan kualitas PAUD-nya tentu tergantung pada Bunda PAUD. Jadi ada berapa tutor Ibu? 4 orang. Kelasnya ada? 2, kelas A dan B, tapi ruangannya 1. 1 ruangan, dipakai bergantian. Ya baik, tidak apa-apa. Alat peraga cukup? Sementara lumayan karena kami mendapat dari BOP. Ya. Tapi yang masih butuh banyak lagi karena 2 kelas. Ya baik. Berarti saya ada rencana untuk kunjungan ke PAUD-PAUD, mudah-mudahan bisa terlaksana. Karena saya ingin untuk pendidikan, karena pendidikan ini nomor 1 yang kita perlu itu adalah presentasi ruangan. Ya, artinya ruangannya harus memadai untuk suatu pendidikan. Ya. Kemudian yang berikut adalah media pendidikan. Media pendidikan ini bisa yang fabricated, artinya yang sudah jadi, bisa juga kita menggunakan alam, ya, lokal dan alam. Itu bisa keluarkan anak-anak untuk lihat. Nanti saya akan bertemu khusus nanti dengan pengelola PAUD. Kemudian yang berikut adalah gurunya, tutornya, ya. Tutornya Ibu punya yang tamat SMA, apa SPG atau apa? Sementara sama semua. D3 1. Ada D3-nya D3 apa Ibu? Akuntansi. D3 akuntansi. Jadi basicnya tidak ada guru. Ya. Ibu sendiri? Saya yang D3. Oh, Ibu D3. Baik. Ya. Sudah ada pelatihan untuk tutorial? Tinggal jelasan lewat dinas dan Ya. literasinya waktu itu dengan Save the Children. Oh, Save Children ya. Bagus. Ini saya akan berusaha untuk komunikasi dengan Save the Children untuk dia balik ke Malaka. Karena saya tahu dari Kabin PAUD bahwa beliau itu sebenarnya sangat membantu PAUD, pendidikan PAUD di Malaka. Nanti kita coba hubungi kembali. Atau ada yang berpendapat lain mungkin perlu Save the Children kita bawa lagi? Ini satu masukan karena Alfred tolong mencatat. Nanti saya akan segera menghubungi mereka karena mereka masih ada di Kupang sekarang. Ya. Kemudian nanti saya tidak banyak janji, tapi saya ada bantuan mobil pintar dan sepeda motor pintar. Mudah-mudahan ini bisa cepat terrealisasi sehingga bisa keliling ke semua PAUD. Karena itu di mobil pintar itu dia ada berbagai macam media pembelajaran. Jadi bisa diperkenalkan kepada pengelola PAUD, tutorial PAUD, tutor PAUD dan juga anak-anak. Mudah-mudahan nanti Pak dokternya kebetulan dia masih sakit, dia kena COVID, jadi dia tidak bisa datang sekarang. Tapi dia berjanji setelah dia pulih dia akan kembali untuk
saya akan koordinasi dengan Ibu Sein karena suster-suster di Kamanasa itu mereka punya alat peraga yang sangat luar biasa. Mungkin kita akan rencanakan suatu ketika kita studi banding ke sana. Pendidikannya bagus sekali. Saya masuk beberapa 1 bulan yang lalu mungkin ya, sebelum saya berangkat. Jadi pendidikannya sangat luar biasa. Bagus, mereka punya ruangan tersendiri untuk ruangan kreativitas, mereka ada ruangan untuk musik, mereka ada ruangan. Jadi bagus sekali pendidikannya dan alat peraganya sederhana tetapi sangat bagus. Nanti kita suatu ketika kita mesti pergi ke sana. Nanti saya buat rencana dulu, nanti baru kita saling koordinasi satu sama lain. Baik, desa Ramean, terus berikutnya desa Beoy. Ya, itu desa bagaimana? Di sana ada berapa banyak? Di WOE ada 8 PAUD, Ya, 1 TK, tapi belum ada izin. 1 belum ada izin. Ya, baru bangun 2009. Oh ya baik. Kemarin seingat saya Pak Seksi PAUD tidak ikut ya? Ya, Tidak. Ya, Pak Seksi tidak ikut, tetapi dia sudah menyampaikan persyaratan-persyaratannya. Sebenarnya kalau persyaratannya lengkap, pengurusan izinnya lebih mudah. Ibu ada rencana untuk pengurusan izinnya? Ya, sudah dari 2019 itu berkasnya sudah masuk. Hanya izinnya belum terbit. Ibu tidak follow up kah? Ya, Maksudnya sudah tanya ke dinas kenapa belum ya keluar? sudah tanya ke dinas karena kalau TK itu dia formal, Formal. sehingga harus izinnya dari bupati. Dari dinas perizinan bukan? Dari dinas perizinan. Ya, satu pintu soalnya. Baik. Nanti saya telusuri. Ibu sendiri sebagai pengelola PAUD, Ya, ini mungkin saya menyampaikan sedikit bahwa kita PAUD di Wiwiku ini ada yang namanya PKG, Pusat Kerja Gugus PAUD Kecamatan Wiwiku. Saya dengan Ibu Desa Lamea itu sebagai pengurus PKG Kecamatan Wiwiku. Saya sebagai wakil. Nah, dari kegiatan yang kami jalankan dari Kecamatan Wiwiku ini bukan saja 14, mungkin ada 17, tapi ada beberapa PAUD yang tidak jalan. ada beberapa yang tidak jalan. Ya. Dan kegiatan yang kami jalankan itu seperti yang tadi Ibu Lisa sampaikan, kita ada bekerja sama juga dengan Save the Children dan membangun beberapa gedung. Di Wiwiku ada 7. Nah, dari situ kita juga memperoleh beberapa media belajar selain bangunan. Kemudian para tutor atau pendidik itu ada yang sarjana PAUD. Kalau di Wiwiku ada 2 yang sarjana PAUD, mereka di WA. Luar biasa ya. Itu yang sarjana PAUD ini mereka sudah ada sertifikasi belum? Belum sertifikasi. Ya. Jadi mungkin tidak bisa saya tanyakan ke semua untuk wawancara ini, tapi saya mau ingatkan saja bahwa pada tanggal 21 Juli kan Kak Alfred yang untuk akreditasi. Apakah sudah ada berita? Sudah disampaikan? Ya, jadi 21 itu ada akreditasi PAUD dari Dirjen PAUD secara daring. Jadi diminta untuk kami atau kita sebagai Bunda PAUD ini mendampingi pengelola-pengelola PAUD untuk menyiapkan persyaratan dalam rangka akreditasi PAUD. Kalau boleh kita tingkatkan PAUD kita menjadi PAUD holistik integratif. PAUD H. Kalau kita sudah masuk ke PAUD HI, itu biasanya kita lebih mudah untuk mendapat fasilitas-fasilitas. Contohnya bantuan untuk sertifikasi tutornya. Ya, kalau sudah memenuhi syarat, itu akan lebih cepat kalau kita sudah digolongkan menjadi PAUD HI. Jadi mungkin saya lebih suka kalau bisa PAUD-PAUD yang ada di desa ini itu menjadi binaan desa, menjadi binaan PKK. Jadi kita untuk hierarkinya kita menjadi lebih mudah. Karena itu kan dari pembiayaan dari dana desa kan? Ya, berarti secara otomatis
seharusnya itu menjadi binaan desa. Desa. Ya. Jadi Ibu Camat juga sebagai salah satu pembinanya jadinya Ibu sekaligus nanti supaya hierarkinya jelas. Jadi kita punya di desa-desa itu adalah PAUD binaan Bunda PAUD desa, otomatis itu menjadi PAUD binaan PKK karena kan melekat PKK dan Bunda PAUD. Bagaimana? Apakah bisa begitu? Kemudian untuk peningkatan kualitas, saya mohon izin Bapak Camat, Bapak-bapak desa atau ibu desa yang kebetulan hadir, saya minta tolong sisihkanlah lagi sedikit dana untuk pengembangan PAUD ini. Ya. Nanti harap setelah kita berkunjung ke PAUD Santa Familia di Kamanasa, kita bisa ada ide tambahan untuk mengembangkan PAUD kita. Kan kita ada sebenarnya semuanya kita ada, cuma tinggal kreativitas saja dari pengelola. Bagaimana membuat ruangan menarik sehingga anak senang belajar di dalam, ya, menyiapkan alat-alat peraga yang nyata sehingga apa yang kita omong, misalnya kita omong tentang harimau. Harimau kan tidak ada di sini. Kalau orang di kota dia ke kebun binatang, tetapi paling tidak ada gambar-gambar yang menunjukkan itu. Jadi anatomi daripada binatang kita dapat, jenis nama binatang kita dapat, lingkungan hidup dari binatang kita dapat, jadi anak wawasannya menjadi lebih luas. Seperti itu. Ya memang kita perlu juga menggunakan alat-alat peraga yang modern karena sekarang sudah zaman teknologi, jangan sampai anak-anak ketinggalan zaman. Tapi anak-anak sekarang lebih pintar main HP ya daripada mamanya ya. Iya, lebih pintar dia. Ya jadi kembali lagi peran kita sebagai Bunda PAUD baik dari tingkat desa, tingkat camat, tingkat kabupaten, mari kita sama-sama membangun peningkatan kualitas PAUD kita, di mana kita sendiri yang harus berperan aktif. Ya, kebetulan ini ibu desa banyak yang sudah berperan sebagai pengelola PAUD. Nah ini lebih mudah karena di beberapa desa ada Bunda PAUD yang hanya sebagai pembinanya saja, bukan pengelola langsung. Jadi pengelolanya ada lagi. Tapi kalau kebanyakan sudah menjadi pengelola PAUD sendiri, ya itu lebih bagus karena lebih dekat jaraknya. Ya, jadi untuk peningkatan pembiayaan dan sebagainya bisa colek Bapak Desa sedikit, tolong kasih kita lebih sedikit Bapak Desa.